Shalom. Wah, senang sekali hari ini ya Kak Widya ya. Betul, Kak. Kita boleh sama-sama beribadah memperingati hari Jumat Agung. Wah, hari Jumat Agung itu hari apa Kak Widya? Iya, kenapa ya Kak? Kita harus memperingati Jumat Agung, terus harus ibadah online juga. Iya, karena hari Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus mau mati disalib untuk kita manusia yang berdosa, karena Tuhan Yesus Sayang banget sama kita. betul sekali. Seperti lagu ini Kak Widya. Lagu apa itu Kak? Kita mau nyanyi apa nih? Yesus sayang padaku. Tahu lagunya Kak? Tahu dong. Adik-adik juga pasti tahu Kak lagunya. Pasti ya. Kita mau nyanyikan ini sama-sama. Yang belum tahu, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama lagu ini. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan atas Tuhan yang sudah sayang sama kami dan mau mati untuk menebus kami. Tuhan Yesus, sertai kami agar kami boleh fokus untuk mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersukacita nih. Karena kan Iya. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Masa kita nggak happy ya, Karut ya? Iya, bahkan Tuhan Yesus mau disalib buat kita loh. Iya. Jadi kita mau bersukacita. Yuk sekarang kakak ajak adik untuk bangkit berdiri semua. Ayo, berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau bersemangat ya Kak Widya Ya, ya. kita mau semangat, kita mau nyanyi sama-sama. Kalau Tuhan Yesus sudah disalib buat kita, karena itu semua tanda cintanya Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan dua lagu. Lagu yang pertama adalah Yesus disalibkan karena cintanya. Lalu lagu kedua apa Kak? Tanda paku di kaki dan tangan. Ya, oke. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya
salib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna selamatkannya ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, bersyukur banget ya Kak Ruth, karena sukacitanya sampai ke kita. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita Betul sekali. dan kita bersukacita karenanya. Ya Kak Widya, sekarang kita mau lebih bersukacita, lebih bersemangat lagi. Kita percaya kalau Tuhan itu sayang sekali sama kita. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Yesus cinta semua anak. Lalu kita sambung dengan sayang, sayang, disayang. Kita mau pujikan sama-sama dengan semangat karena kita percaya Tuhan Yesus sayang sama kita. Betul sekali. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Coba telinganya dibuka dulu lebar-lebar. Dan juga siapkan pikiran kita. Yuk kita mau fokus, yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu apa Kak Widya? Kita mau nyanyi Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, kita nyanyi itu dengan sikap berdoa. Kita mau sama-sama menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa, berikan sikap doa yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong Kak Andra yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah Kak Andra supaya Kak Andra boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan kami pun juga dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom adik-adik semuanya. Kak Andra mau ajak kita semua untuk sama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Yuk, buka Alkitabnya. Kalau bisa Alkitab fisik ya. Silahkan nanti di rumah masing-masing dibuka. Dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Dah, Kak Andra bacakan untuk kita semua ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Wow. Nah Kak Andra mau tanya nih sekarang ke adik-adik semua. Siapa yang udah lihat film Lion King? Lion King tuh ada dua versi, yang lama banget itu dulu zaman Kak Andra masih kecil, sama versi remake yang baru-baru aja tahun 2019 atau 2020. Apapun itu, dua versinya itu, kalau teman-teman tahu ceritanya, itu tentang singa, tentang singa-singa. Jadi ada singa banyak, ada pemimpinnya, ada anaknya, ada istrinya, ada pasangannya. Nah itu menceritakan tentang seorang singa yang menjadi pimpinan yang namanya tuh Mufasa. Nah Mufasa ini menjadi The King of Lion King, makanya namanya Lion King kan. Nah Mufasa ini adalah raja yang bijaksana, dia punya saudara-saudara banyak, dia memimpin hewan-hewan lainnya dengan bijaksana, dia memimpin dengan penuh cinta gitu ya. Jadi dia bijaksana, dia nggak cuman kasar atau gimana menindas yang lainnya gitu ya. Dia punya anak, namanya Simba. Nah satu waktu si Simba dan Mufasa ini ngobrol-ngobrol, intinya adalah satu saat nanti Simba akan meneruskan tampuk kerajaan, akan jadi raja selanjutnya. Kan dia pangeran nih sekarang, anaknya raja. Kemudian dia akan jadi raja menggantikan papahnya si Mufasa itu. Tetapi teman-teman, jangan salah. Ada satu saudara dekat bahkan ya, saudaranya dari si Mufasa ini namanya Scar. Scar tuh luka gitu ya. Dia gak suka sama Mufasa. Dia gak suka sama si Simba. Dia berencana gini, pokoknya awas aja ya. Satu waktu nanti Mufasa sama Simba akan wow bahaya ya, ngeri banget ya. Nah singkat cerita, si Scar ini dia mengkhianati Mufasa. Satu waktu dia ngajak Simba pergi gitu ya ke satu tempat. Kalau teman-teman udah nonton filmnya nih. Lalu si Simba hampir mati. Gara-gara mau apa? Ketabrak sama keinjek kawanan wildebeest. Wildebeest tuh kayak bison gitu, kayak ya pokoknya rusa tapi gede. Bukan rusa ding ya, wildebeest. Pokoknya teman-teman cari di Google ya. Wildebeest ini mau nginjek Simba. Tetapi si Scar-nya bilang ke Mufasa supaya apa? Supaya sengaja Mufasa akan ikut mati keinjek sama kawanan itu kan. Hei Mufasa, anakmu Simba, tolongin tuh, hampir mati. Akhirnya Mufasa sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang raja yang punya cinta kasih begitu besar sama anaknya si Simba ini, dia lari cepet kan, terus dia nyelamatin Simba.
Nah, Simba ditaruh ke tebing yang agak tinggi kan. Kemudian Mufasa mau juga naik ke situ. Nah, ketika Mufasa mau menyelamatkan diri setelah berhasil menyelamatin si Simba, ternyata Scar udah nunggu. Terus kemudian apa coba? Si Mufasanya tuh didorong, jatuh, terus akhirnya mati. Ya, sedih ya. Sedih. Kak Andra spoiler ya, sorry ya kalau yang belum nonton ya. Tapi intinya teman-teman, karena begitu besar cintanya Mufasa kepada Simba, dan Mufasa tuh pingin Simba punya masa depan, Simba punya sesuatu yang nantinya masih bisa dia lakukan untuk mendapatkan hal-hal baik di masa mendatang. Si Mufasa rela untuk mengorbankan dirinya buat siapa? Buat Simba. Mufasa mati. Tahu nggak sih teman-teman atau adik-adik, ada juga loh di dunia nyata, ada sosok yang mau untuk mengorbankan nyawanya, mau untuk mati buat kita semua, dan tapi dia nggak cuma mati, tetapi akhirnya dia bangkit lagi. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kata Injil Yohanes tadi, karena begitu besar cintanya Allah, cinta Bapa buat dunia ini, buat adik-adik, buat Kak Andra, buat papa mama, buat opa oma, buat kakak adiknya, adik-adik semua. Karena begitu besar cintanya buat kita semua, maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, buat mati di kayu salib buat kita semua. Ya sedih ya. Kenapa sih? Kok cinta sebegitu besarnya sampai harus mengorbankan diri? Ya itu karena cinta teman-teman. Itu karena cinta adik-adik. Itu karena sayang banget. Coba tanya papa mama. Papa mama rela melakukan banyak hal buat adik-adik semuanya. Karena apa? Karena sayang sama adik-adik. Adik-adik disekolahin, adik-adik dikasih uang jajan, setiap hari dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, dibeliin banyak hal, ya kan? Diajak jalan-jalan. Itu semua bentuk cintanya papa mama buat adik-adik semua. Tetapi ada sosok yang cintanya, yang kasihnya lebih besar dibandingkan siapapun. Termasuk dibanding Mufasa, dibandingkan papa mama, dibandingkan siapapun. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Andra. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi kalau Mufasa tadi, dia udah mati. Tapi kalau Tuhan Yesus gak mati. Spoiler, Tuhan Yesus 3 hari kemudian bangkit lagi. Nah gitu ya. Nanti teman-teman akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang teman-teman semua adik-adik mengingat bahwa oh iya ya, karena Tuhan sayang sama aku begitu dikasihi, dicintai Tuhan. Tuhan Yesus mau untuk menebus aku mati di kayu salib atas semua kesalahan-kesalahanku. Nah itu teman-teman, adik-adik semua, teman-teman semua, harus terus mengucap syukur sama Tuhan. Jangan lupa berdoa, Tuhan terima kasih buat cintanya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sayang sama aku, sayang sama papa mama, sayang sama keluarga, sayang sama semuanya sehingga Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Maafkan aku ya Tuhan kalau aku masih ternyata melukai hatinya Tuhan Yesus. Nah jangan sampai teman-teman jadi seperti Scar tadi. Scar itu siapa? Scar itu seperti si jahat, seperti Yudas. Ternyata selama ini dekat sama Tuhan Yesus, dengerin sama Tuhan Yesus, ngelihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ternyata dia apa? Mengkhianati Tuhan Yesus, ya kan? Ternyata dia nggak suka kalau Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Ternyata dia nggak suka kalau Tuhan Yesus nantinya harus menjalani jalan penderitaan. Harusnya Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang diinginkan sama si Yudas. Sayang banget ya. Tetapi ya itulah yang terjadi teman-teman. Jangan sampai kita menjadi seperti Yudas. Yuk sama-sama kita bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sayang sama aku, sayang sama keluargaku, sayang sama semua orang. Aku Tuhan selamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang aku mau untuk terus menjadi anak Tuhan yang taat. Aku mau menjadi anak Tuhan yang penuh dengan cinta Tuhan. Sehingga aku juga bisa nih membagikan cintanya Tuhan buat papa mama, buat adikku, buat kakakku, buat siapapun, buat keluargaku, di sekolahku sama teman-teman, dimanapun kita berada. Gitu ya adik-adik semua ya. Nah semoga kita semua bisa sama-sama mensyukuri, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan sayang sama adik-adik, sayang sama kita semua. Yuk Kak Andra ajak kita semua untuk mengakhiri renungan ini, terus kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik sekali dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus ternyata sampai mati di kayu salib.
Itu semua karena Tuhan sayang sekali sama kami. Karena Tuhan punya cinta yang luar biasa besar untuk kami semua. Tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk papa, untuk mama, untuk keluargaku, untuk adikku, untuk kakakku, untuk opa, oma, kakek, nenek, untuk siapapun setiap kami yang mensyukuri atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun, kami minta maaf Tuhan kalau ternyata selama ini mungkin kami masih melukai hati Tuhan, kami masih belum bisa membagikan cintanya Tuhan kepada orang tua kami, kepada kakak kami, kepada adik kami, kepada teman-teman kami. Maafkan kami ya Tuhan, terima kasih karena kami begitu dicintai, karena aku begitu dicintai oleh Tuhan Yesus. Tolong kami semua supaya kami boleh terus membagikan cintanya Tuhan kepada siapapun yang Tuhan inginkan kami untuk bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati dan bangkit, kami sudah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah Jumat Agung telah selesai. Dan sekarang kakak pelayan anak mengundang adik-adik semua untuk boleh bersama-sama hadir dalam perayaan Paskah Anak. Itu kapan Kak Widya? Perayaan Paskah Anak akan diadakan pada hari Minggu besok jam 5 sore. Jadi adik-adik datang ya. Oke, wah pasti bakalan seru ya Kak ya. Iya, kita mau sama-sama bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya udah, kalau gitu sampai bertemu besok Minggu. See you besok Minggu adik-adik. Bye bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.